Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Yuk kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, baik anak-anak, materi kita yang pertama di semester 2 kali ini, kita akan membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, sebelum itu, di sini Ibu akan menceritakan kisah inspiratif dari seorang ulama yang sangat terkenal, bahkan karya-karyanya masih ada sampai sekarang, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, mungkin di sini di antara kalian sudah ada yang tahu siapa sih Ibnu Hajar al-Asqalani, atau mungkin di antara kalian juga belum ada yang tahu siapa sih Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani namanya bisa sampai tersohor hingga saat ini? Jadi dikisahkan sebelum Ibnu Hajar menjadi seorang ulama yang terkenal, dahulu kala Ibnu Hajar adalah seorang siswa biasa yang terkenal sangat bodoh. Bahkan kalau diumpamakan di kelas tersebut ada 40 orang, Ibnu Hajar adalah urutan ke-40. Semakin Ibnu Hajar diberikan pelajaran oleh gurunya, semakin ia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga itu membuat Ibnu Hajar frustasi dan sering melamun. Akhirnya Ibnu Hajar pun melarikan diri. Ketika melarikan diri di tengah hutan, tiba-tiba hujan datang, sehingga Ibnu Hajar pergi untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah gua, dan Ibnu Hajar pergi ke gua tersebut. Di dalam gua tersebut, Ibnu Hajar mendengar suara tetesan air, yang ternyata tetesan air itu menetesi batu yang keras sehingga bolong. Nah, Ibnu Hajar di sini berpikir, batu yang keras bisa bolong ketika terus-menerus ditetesi oleh air. Ketika saat itu Ibnu Hajar pun berkesimpulan bahwasanya kepala dia tidak sekeras batu, maka bisa menjadi pintar kalau terus-menerus diasah, belajar, tekun, dan istiqomah. Akhirnya Ibnu Hajar kembali lagi ke sekolahnya dan meminta gurunya untuk mengajarinya. Semenjak saat itu, Ibnu Hajar menjadi orang yang sangat tekun belajar, rajin belajar hingga bisa menyusuli teman-temannya di sekolah. Dan sampai saat ini, Ibnu Hajar telah mengarang kitab hadis sebanyak 287. Salah satunya yang sangat terkenal adalah Fathul Bari dan Bulughul Maram. Nah, menurut kalian, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Silakan komen di bawah ini. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian. Nanti akan ada poin tambahan ketika kalian menjawab pertanyaan ibu ini. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi inti kita, yaitu memahami menuntut ilmu. Nah, dalam Islam, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Salah satunya yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslim dan muslimah. Islam tidak memandang yang miskin ataupun yang kaya, yang cantik ataupun tidak cantik. Semua manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, wajib menuntut ilmu. Karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu. Bahkan, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Tertera dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, selanjutnya, apa sih hukum menuntut ilmu?
Hukum menuntut ilmu di sini terbagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dan perbedaan dari fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah ini adalah segala sesuatu yang bisa diwakilkan. Misalnya, contohnya ketika menguburkan jenazah. Tidak harus semua orang kampung menguburkan atau menyolatinya. Yang penting ada perwakilan. Sedangkan fardu ain ini tidak bisa diwakilkan oleh siapa-siapa. Contohnya sholat. Sholat tidak bisa diwakilkan karena yang menanggung dosa dan pahalanya adalah diri sendiri. Sedangkan fardu kifayah dan fardu ain dalam konteks menuntut ilmu, fardu kifayah di sini adalah ketika kita mempelajari ilmu dunia, misalnya kedokteran, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Arab, matematika, dan yang lainnya. Sedangkan fardu ain di sini adalah menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini tidak bisa diwakilkan oleh siapa-siapa. Seperti puasa, sholat, ngaji, tata cara itu harus kita tahu sehingga kita mengaplikasikannya dengan benar dan tidak bisa diwakilkan. Nah, mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Jangan malu ataupun jangan sungkan ketika kita belum bisa apa-apa. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.